Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal kasih panduan atau cara penyelesaian dari eh, materi ujian praktek PPN. Di sini dalam PPN itu ada 6 hal yang akan kita bahas, yaitu ada maksimal, minimal, average, summary, if, sama ranking. Jadi ada 6 hal yang akan kita kerjakan sama PPN. PPN itu ada dua materi ya, ada Word sama Excel. Yang Word itu kita disuruh buat surat, dan yang Excel yang akan kita bahas sekarang ini. Untuk uh, Word sendiri, saya gak akan memberikan langkah-langkahnya karena sebenarnya membuat surat itu mudah karena formatnya udah ada, tinggal kalian mengikuti aja. Yang dinilai di sini adalah uh, lama cepatnya kalian melakukan penulisan. Baik, kita akan mulai saja dari panduan pertama atau dari dasar ya, yakni membuka aplikasi Excel. Kita bisa gunakan tombol Windows. Lalu biasanya kalau di versi itu ada search bar, tapi dia ada di bawah gitu ya. Kita klik aja di sini Excel. Ya, langsung kita klik di sini. Nah, dia akan terbuka aplikasinya. Nah, tapi di sini kita udah punya data. Jadi untuk penulisannya akan sama saja, akan mengikuti format yang akan diberikan oleh guru yang akan mengawas selama ujian praktek. Jadi di sini soalnya kita nggak perlu buat lagi karena saya udah punya soalnya, udah buat. Kita buka aja soalnya yang ini. Nah, jadi ini ada soalnya ya. Di sini ada nomor, nama siswa, nilai kelompok K1, K2, K3. Nah, dari sini sampai sini adalah yang akan kita kerjakan, yakni ada maksimal, minimal, total, rata-rata, ranking, dan keterangan. Di keterangan ini ada value-nya adalah lulus atau tidak lulus. Nah, yang akan kita kerjakan pertama adalah nilai maksimal. Nah, untuk mengerjakan nilai maksimal, kita harus menggunakan formula maksimal. Nah, cara menggunakan formulanya adalah dengan menggunakan sama dengan. Semua formula di Excel itu menggunakan sama dengan. Jadi, kalian harus tulis sama dengan dulu, baru formulanya apa. Misal di sini adalah maksimal atau nilai tertinggi, ketik max. Nah, biasanya di sini akan langsung muncul formula apa yang mau kita pakai. Nah, di sini ada maksimal. Kita klik, double klik, klik dua kali. Nah, di sini ada keterangan number one, number two, dan seterusnya. Kita pilih dari kelompok K1 hingga K3. Ya, lalu langsung kita enter saja. Nah, diketahui nilai tertinggi Yanto, nilai tertingginya adalah 82. Tapi jika kita ganti, misal ini, kita ganti jadi 83 deh, 89 itu ketinggian. Kita enter, maka nilai maksimalnya akan berubah menjadi 83. Selanjutnya kita akan menggunakan formula. Jadi sebenarnya Excel sama pemrograman itu sama ya. Jadi saya kadang suka kebelit antara formula dan sintaks, sorry. Nah, selanjutnya kita akan ke formula selanjutnya, yakni minimal. Kita klik sama dengan kembali, lalu kita ketik min. Nah, di sini ada pilihannya, opsinya. Klik dua kali, pilih value-nya K1 hingga K3, lalu kita enter. Nah, di sini nilai terendah dari Yanto adalah 76. Nah, kita akan ganti misal di sini jadi 74. Maka akan berubah. Ya, nilainya berubah ya, yang maksimal dan minimal tadi. Selanjutnya kita akan gunakan nilai total. Total nilai Yanto dari kelompok K1 hingga K3. Jika tadi kita hanya menghitung nilai tertinggi dan terendahnya saja, di sini kita akan akumulasikan keseluruhan nilai dari K1 hingga K3. Caranya kita akan ketik sama dengan lagi, lalu ketik sum. Nah, di sini ada sum, double klik, lalu kita pilih K1 hingga K3, enter. Jadi total nilai Yanto adalah 232.
Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata nilai Yanto. Jadi Yanto akan kita hitung nilai rata-ratanya selama dia mengikuti ujian. Hasil ujiannya tuh berapa rata-rata nilainya. Untuk itu kita gunakan sama dengan formulanya adalah average. Nah, di sini ada average ya. Double klik, lalu kita pilih dari K1 hingga K3, lalu kita enter. Nah, di sini secara default Excel akan menampilkan 4 angka desimal terakhir dari value-nya. Ini sedikit mengganggu ya, karena jika seperti ini akan sangat sulit dibaca. Jika Yanto ditanya mungkin sama Parto, Yanto berapa nilai lu rata-rata selama ujian? Maka Yanto akan menjawab 77,3333. Itu kan sulit ya. Jadi di sini kita akan sederhanakan saja. Namun untuk menyederhanakan semuanya, kita bisa blok satu blok ini ya, I. Kita pilih format cell. Di sini kita number. Nah, di sini kita kurangin aja jadi 1. Nah, jadi decimal place-nya hanya 1 angka di belakang angka desimal. Bukan 4 kayak tadi ya. Lalu kita oke. Nah, jadi 77,3. Ini akan memudahkan Yanto kalau mau pamer nilai ke teman-temannya. Oke. Oke. Di sini kita akan hitung rankingnya. Jadi cara hitung ranking itu pertama kita gunakan formula ranking. Jadi sama seperti sebelumnya, gunakan sama dengan sebelum formula. Sama dengan rank. Nah, kita pilih ini total nilainya ya. Total nilai si Yanto ini. Kita klik ini. Nah, lalu titik koma. Nah, selanjutnya kita akan pilih referensinya. Dari titik ini sampai ke bawah sini. Nah, selanjutnya kita akan titik koma lagi. Lalu klik 0. Kita harus ubah nilainya menjadi nilai absolut supaya nanti nggak ada kode error. Kita klik F4. Nah, kayak gini kalau udah muncul angka dolar ya. Lalu setelah itu kita gunakan titik koma 0 tutup kurung dan kita enter. Selanjutnya kita tinggal tarik aja dari sini nih, kita tarik ke bawah. Nah, di sini terjadi error. Kenapa error? Yang tahu karena di sini belum kita ubah ke angka absolut. Setelah kita ubah, maka seharusnya yang lainnya juga akan ikut berubah. Nah, di sini belum berubah ya. Dia belum absolut. Tanda di absolut adanya tanda dolar di sini. Sekarang kita tarik lagi dia ke bawah. Nah, seperti ini. Sudah diketahui siapa yang jadi ranking 1, ranking 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, di sini masih ada nih. 4-nya ada 2 orang nih. Padahal nilainya beda ya. Oh, ya, karena total nilainya sama. Jadi kita mungkin akan ubah salah satunya. Ya, jadi ini kita ubah mungkin jadi 88. Nah, seperti ini. Oke, jadi karena nilai akumulasinya sama, maka nilainya akan membaca itu sebagai ranking yang sama gitu. Oke, kita akan lanjut ke step selanjutnya ya di keterangan. Di sini kita akan gunakan formula if sama dengan if. Nah, di sini ada if. Kita klik 2 kali logical testnya. Nah, di sini kita pilih keterangan lulus atau tidak lulus diambil dari nilai rata-rata. Jadi jika nilai rata-rata tersebut di atas KKM, maka siswa berhak lulus. Namun jika di bawah itu, maka siswa tidak akan diluluskan. Lalu kita klik sini. Nah, di kolom I3 ini harus lebih besar daripada nilai KKM. Maka gunakan tanda panah. Jangan terbalik di sini, karena jika terbalik, siswa yang nilainya besar bisa saja tidak lulus, sementara siswa yang nilainya kecil bisa aja lulus, gitu ya. Jangan sampai salah dan jangan sampai kebalik. Setelah kita gunakan angka kurang dari atau lebih dari, selanjutnya kita akan masukkan nilai KKM-nya. Misal
Di sini kita akan gunakan nilai KKM SMK Tidaya kelas 12 yaitu 77. Kita akan klik di sini 77, kita ketik ya. Lalu titik 2, value if true. Nah, jika benar di atas 77, maka dia akan lulus. Jika tidak benar di atas 77, maka dia tidak akan lulus. Nah, selanjutnya kita akan ketik di sini lulus jika dia di atas 77. Gunakan tanda kutip untuk nilai value-nya tersebut ya. Karena jika tidak menggunakan kata tanda kutip, nanti dia akan terjadi error. Nah, seperti ini baik di awal ataupun di akhir gunakan tanda kutip pada value, lalu gunakan titik koma lagi. Di sini gunakan tanda ketik lagi. Ketik tidak lulus. Ya. Tutup kurung. Lalu enter. Di sini diketahui Yanto lulus karena nilai rata-rata Yanto ada di kisaran 77,3. Nah, tapi yang lain bakal lulus juga, kita nggak tahu sampai kita tarik dia ke bawah. Kita lihat ya. Nah, di sini yang tidak lulus ada Ferdi Sambo, lalu ada Guntur Hidayat, dan juga ada Saman Brembo yang tidak lulus ujian. Jadi itu tata caranya. Saya harap kalian paham, kalian ngerti tentang apa yang saya jelasin ini ya. Karena tadi kata Pak Jujun sih tadi mau dijelasin tapi waktunya nggak sempet. Jadi saya buatin tutorial aja buat bahan. Minimal kalian ada gambaran lah nanti uprak ngapain kayak gitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.